Seolah-olah nih, para dangiang yang dipanggil Abah Jalil itu pada makan menikmati sesaji. Tapi suaranya samar. Mira nggak tahu ini si Bu Haji ikut dengar apa enggak. Tapi Mira mendengar dengan begitu jelas. Suara seperti orang-orang yang sedang makan. Lalu Mira kembali diam dan fokus ketika Abah Jalil berbalik menghadap mereka berdua. Bu Haji, tumbal sudah dibawa oleh mereka. Jangan kaget kalau nanti Bu Haji pulang ke Kuningan. Yang ditumbalkan oleh Bu Haji, anak pertama itu sakit mati. Abah kira di tempat ini nggak ada yang ikut pesugihan. Abah sampai harus bertarung dulu sama jin-jin pesugihan di lingkungan ini. Tuh lihat, ritual gagal. Abah nggak bisa nyolong. Abah kalah tarung sama Buto Ijo. Alah, kurang ajar, ucap Abah Jalil tersengal-sengal dengan badan yang basah kuyup bersimbah keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini kita kembali lagi ke daerah utara Jawa Barat, kembali ke daerah Majalengka. Di daerah Kuningan yang berbatasan dengan Majalengka dan Cirebon. Dulu di tahun 2011 ada seorang pengusaha kuliner mempunyai usaha yang cukup maju dan berkembang tepat di pinggiran jalan raya Kuningan sana. Pemilik rumah makan itu bernama Ibu Hajah Nia dengan suaminya Pak Haji Rohman. Mereka berdua hidup sejahtera. Bisa dibilang cukup kaya raya di daerah tempat tinggalnya. Namun, usaha di bidang kuliner yang mereka geluti bertahun-tahun dari awal berumah tangga. Kemajuan usahanya itu mengundang rasa sirik, rasa tak suka dari orang yang mempunyai usaha yang sama. Ibu Hajah Nia mulai merasakan keganjilan-keganjilan di usaha yang dia kelola. Awalnya menganggap itu hal biasa ketika pengunjung yang biasanya membludak setiap hari perlahan-lahan mulai surut-surut sampai hanya tersisa beberapa puluh orang saja. Awalnya hal itu dianggap normal. Namun semakin lama, usahanya itu nggak ada perkembangan, malah yang ada semakin mundur dan semakin sepi. Satu persatu karyawan mulai Bunia rumahkan. Karena dia sudah tak sanggup lagi untuk menggaji mereka. Sampai pada akhirnya, untuk biaya operasional rumah makannya saja, Bunia itu sampai harus menguras uang tabungan keluarga. Haji Rohman suaminya sudah beberapa kali menyarankan istrinya untuk coba alternatif lain.
Bu Hajah Nia waktu itu masih ingat betul ketika sang suami mengajak Nia mendatangi seorang ustadz karena Pak Rohman menganggap tak wajar penurunan usahanya itu pasti ada sesuatu. Betul saja, ketika datang berkunjung ke seorang ustadz yang bisa dibilang paranormal di daerah Kuningan sana. Bahkan ustadz ini pun bukan ustadz kaleng-kaleng. Dia orang entertain juga. Ya samalah, dia ini punya channel juga. Bahkan cukup terkenal pada masanya. Tapi apa daya, walau sudah dibantu oleh si ustadz tersebut, usahanya itu tak ada perkembangan sama sekali. Bahkan yang ada pengeluaran semakin bertambah untuk biaya ritual dan ngongkosin si ustadz itu. Makin lama tabungan habis, mereka ikhtiar tak berhenti, tetap mencari paranormal dan praktisi. Sampai bela-belain ngutang ke relasi-relasinya Pak Rohman. Akhirnya, hanya dalam tempo 1 tahun, usaha itu pun gulung tikar, bangkrut, menyisakan hutang yang begitu besar ke beberapa orang. Karena sudah tak ada usaha yang menjadi pemasukan kepada keluarga Bu Haji Nia, akhirnya si Bu Haji ini hidup dalam kecemasan, ketakutan hampir setiap hari. Para penagih utang berdatangan dari orang-orang yang dihutangi oleh Rohman. Sampai satu saat, Ibu Hajah Nia ini bertemu dengan sesama pengusaha kuliner pula dari daerah Cirebon. Jadi mereka ini dulunya tergabung dalam sebuah paguyuban. Pertemuan itu tak disengaja. Waktu itu Ibu Hajah Nia sehabis berziarah di daerah Gunung Jati, dia berpapasan dengan kawannya itu ketika mau naik ke makomnya Syekh Datul Kafi. Berziarah bersama, selepas itu istirahat, dan di saat istirahat inilah Ibu Hajah Nia menceritakan tentang usahanya yang hancur dan hutang yang begitu banyak. Lalu dari kawannya itu, Ibu Hajah Nia pun disarankan untuk datang ke daerah Majalengka, tepatnya ke daerah Cibunut, Kecamatan Argapura, untuk menemui seorang dukun tua yang katanya sakti dan bisa membantu permasalahan si Bu Haji. Orang yang dimaksud oleh kawannya Bu Hajah Nia tak lain adalah Abah Eman, atau lengkapnya menurut kawan Bu Hajah Nia itu nama aslinya Eman Sujalil, dan lebih akrab oleh mereka dipanggil Abah Jalil. Yang tentunya sosok ini adalah sosok dukun yang sama yang diikuti oleh Teh Mira di cerita-cerita sebelumnya. Selepas diberi saran oleh kawannya itu, Ibu Hajah Nia pun kembali pulang ke Kuningan. Setibanya di jalanan yang menuju ke rumah tempat tinggalnya, di kejauhan, Bu Hajah Nia jantungnya langsung berdebar kencang. Rasa takut langsung hinggap di hati dan pikirannya ketika Bu Hajah Nia melihat sebuah mobil Avanza hitam terparkir di depan gerbang kediamannya. Astagfirullahaladzim.
Bukannya mobil itu mobilnya para penagih utang, pikir Nia. Awalnya Nia mau balik lagi nih, tetapi dia pun akhirnya nekat. Walau takut, dia mendekat ke arah rumah. Betul sajalah, di situ Haji Rohman suaminya lagi dikepung 3 orang penagih hutang dan terlibat cekcok pertengkaran. Nia pun memberanikan diri, takut suaminya kenapa-napa. Akhirnya Nia malah ikut cekcok pula dengan para penagih utang itu, yang terus-terusan meminta agar Haji Rohman lekas-lekas melunasi hutang-hutangnya. Namun apa daya, memang waktu itu Haji Rohman dan Bu Hajah Nia ini belum bisa membayar atau menyicil hutang mereka. Sampai akhirnya karena capek cekcok sudah lama, 3 penagih utang ini pun pulang tanpa pamit kepada mereka berdua. Nah, selepas ketiga penagih utang pulang, Nia dan Haji Rohman pun masuk ke dalam rumah mereka. Di situ Nia berusaha meredam amarah sang suami. Nia pun berkata kepada suaminya, berbicara tentang pertemuan dia dengan mantan koleganya dulu sewaktu masih punya usaha, tentang sosok Abah Jalil, dukun sakti di Cibunut, Majalengka. Alah, yang sudah-sudah juga Bu, kita akan ketipu. Uang udah habis gede, puluhan juta sampai ratusan juta uang kita hilang buat bayar praktisi, bayar dukun. Tetap saja kan, rumah makan kita yang ada hancur, tutup, gulung tikar, bangkrut. Masa ibu masih percaya sama yang gituan? Dengerin dulu Pak. Kawan ibu itu mengatakan kalau dia memang berhasil dibantu oleh Abah Jalil. Ya nggak mungkin dong kawan ibu bohong Pak. Kita coba sajalah Pak. Kalau memang nanti sekiranya memberatkan, ya apa salahnya? Tinggal kita pulang. Toh kita datang ke sana nanti, itu kan paling cuma buat konsultasi dulu. Biar tahu lah, mesti apa dan bagaimana. Terserah kamu sajalah Bu. Kalau memang kamu mau datang ke sana ke si Abah Jalil itu, kamu pergilah sendiri. Bapak sudah tak mau urusan dengan hal-hal seperti itu lagi, ucap si Haji Rohman. Bu Hajah Nia pun hanya mengangguk saja, walau tahu suaminya kurang suka. Tapi demi membangkitkan kembali usaha keluarga, Hajah Nia tetap berniat akan mendatangi Abah Jalil di Majalengka sana. Kita tinggalkan dulu Bu Hajah Nia dan Pak Haji Rohman. Kita kembali ke Majalengka, ke daerah Cibunut. Tepatnya ke rumahnya Abah Jalil. Sosok dukun yang tentunya dukun ini adalah dukun yang diikuti, yang didatangi oleh Teh Mira, yang ceritanya sudah Akang bagikan di beberapa video sebelumnya. Mira datang kembali ke Abah Jalil dikarenakan ritual yang dia jalani gagal. Bahkan sepupunya sendiri, si Dodi, anak dari Bi Imas, ritual di sana pun gagal pula. Mengikuti perintah dan arahan Abah Jalil, Mira hampir setiap pagi datang ke Cibunut dengan iming-iming apabila nanti ada yang lulus ritual, maka Mira akan diberi bagian. Bahkan saking seringnya datang ke sana, Mira pun oleh Abah Jalil disuruh untuk bantu-bantu menyiapkan keperluan ritual seperti sesaji dan yang lainnya
untuk para pasien yang datang ke rumah Abah Jalil. Dari situ pula Mira mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, di mana Mira merasa kecantikannya, auranya, pemikatnya semakin lama semakin menajam. Mira setiap kali berkaca merasa kalau wajahnya semakin cantik. Tapi bukan hanya pendapat dirinya seperti itu. Orang-orang pun pada mengatakan hal yang sama. Mira yang tadinya tidak terlalu suka dandan, semenjak sering datang ke Abah Jalil, Mira selalu berdandan begitu cantik. Bahkan Mira ini sudah seperti maskot penarik pasien di kediamannya Abah Jalil. Makin hari semakin banyak pasien yang berdatangan ke Abah Jalil semenjak Mira tinggal dan membantu keperluan Abah Jalil di sana. Mira seperti magnet rejeki, seperti penglaris praktik perdukunannya si Abah Jalil ini. Satu ketika, seperti biasa jam 7 pagi, Mira diantarkan oleh Asep Suganda, suaminya. Setibanya di rumah Abah Jalil, Mira sudah paham apa yang harus dia lakukan. Pertama, dia langsung ke rumah Abah Jalil, mengambil kunci rumah tempat ritual. Dia bereskan bekas sesaji dan sejenisnya. Selepas beres di dalam rumah ritual, Mira pun kembali menyapu dan beberes di halaman, lalu langsung menanak air untuk para pasien yang biasanya minta dibuatkan kopi sambil menunggu Abah Jalil memanggil mereka satu persatu. Jam 10 pagi, itu pasien sudah mulai pada berdatangan dari berbagai daerah. Mira saja sampai geleng kepala. Kok bisa? Tanpa iklan, tanpa promosi. Ini orang-orang yang jauh sampai berdatangan berduyun-duyun seperti itu. Namun yang tidak Mira ketahui, kebanyakan orang-orang sekitar Majalengka yang ke sana atau yang pernah datang itu sebenarnya ketarik oleh kecantikan Mira. Nah, satu saat selepas Abah Jalil melayani pasien-pasiennya sekitar jam 3 sore waktu itu, datang sebuah mobil yang cukup mewah masuk ke halaman rumah Abah Jalil. Dalam hati Mira sempat berkata, "Ini orang pakai mobil mewah dan danannya perlente juga. Ini pasti orang kaya. Ngapain sih datang ke Abah Jalil?" pikir Mira. Orang itu turun dan tersenyum ke arah Mila lantas bertanya, Teh, mohon maaf mau tanya, rumahnya Abah Jalil yang mana ya?" "Oh, Abah Jalil? Ya ini rumahnya Abah Jalil. Bapak mau ketemu sama Abah?" "Iya, Neng. Bapak mau ketemu sama Abah." "Abahnya ada?" Ada. Baru aja tadi istirahat selepas melayani pasien-pasien yang datang. "Ayo Pak, saya antar ketemu Abah," ucap Mira. Mira pun mengantar si orang ini. Yang ketika berjalan menuju ke rumah, orang ini memperkenalkan diri bernama Dani. Mira pun menuntun Pak Dani masuk ke ruang tamu rumah Abah Jalil. Setibanya di ruang tamu, "Pak, Bapak tunggu saja di sini ya. Abah sepertinya lagi di belakang, biar saya panggilkan dulu." Mira pun meninggalkan si Pak Dani ini. "Bah, Abah, itu loh Bah, ada tamu dari Jakarta." "Tamu? Sebentar." Si Abah Jalil lagi di kamar mandi. Begitu keluar, si Abah Jalil ini mohon maaf ya, lagi pegang lipen, pegang lipstik. Ya seperti yang sudah Akang bilang kan, Abah Jalil ini dukun tua, lelaki, aki-aki, tapi suka dandan seperti perempuan. "Dari Jakarta?" "Iya Bah, ada tamu dari Jakarta." Orang kaya bukan?" "Kayaknya masih iya Bah, mobilnya aja bagus,
dandanannya perlente. Ini pasti orang kaya, bah. Bagus atuh. Kalau orang kaya mah duitnya pasti gede, ucap Abah Jalil. Abah Jalil pun langsung mengatur raut wajahnya. Dibuat sedemikian rupa agar terlihat berwibawa. Tapi ya dari mana terlihat berwibawa kalau laki-laki dandanannya seperti itu? Lalu dengan langkah yang digagah-gagahin, Abah Jalil langsung berjalan menuju ruang tamu, diikuti Mira yang membawa nampan berisi 2 gelas air teh hangat. Abah Jalil pun langsung masuk ke ruang tamu, di mana di situ si Pak Dani yang terkejut, mungkin kaget dengan dandanan dukun yang gak ada serem-seremnya, sambil tergagap memperkenalkan diri dan menyalami si Abah Jalil. Mira pun menyuguhkan 2 gelas teh hangat di situ. Nah, singkatnya, si Pak Dani ini konsultasi ke Abah Jalil yang ternyata dia ini merupakan seorang pengusaha di Jakarta. Cuman usahanya ini lagi kolab. Nah, dia datang ke Abah Jalil disaranin sama kawannya pula sesama pengusaha di Jakarta sana. Oh, ya sudah. Kalau memang seperti itu, ritual saja. Ritual? Ritual apa, bah? Ya ritual. Ritual pesugihan. Apa kawanmu tak cerita? Ya cerita, bah. Tapi apa ritualnya harus ke gunung, ke hutan? Gak perlu. Kalau bisa ritualnya malam ini pun dilakukan. Bisa langsung di tempat khusus ritual yang biasa Abah gunakan. Waduh, gimana ya, bah? Gini loh, bah. Soalnya besok saya ini harus nemuin klien saya, bah. Gitu ya. Begini saja. Karena memang begitu mendesak dan kamu tak bisa ritual langsung di rumah ini. Bagaimana kalau ritualnya dilakukan di Jakarta saja, di kediamanmu? Nah, mending gitu, bah. Mending ritualnya di rumah saya saja. Kira-kira apa yang perlu saya sediakan, bah? Yang paling penting, kamu sediakan saja kamar kosong di rumahmu itu. Baik, bah. Baik. Terus, yang lainnya bagaimana, bah? Kalau yang lainnya, sesaji dan segala macam, itu nanti kita bawa dari sini. Mir, kamu sediakan atur-atur untuk sesaji ritual nanti malam. Sekarang juga kita berangkat ke Jakarta, ucap Abah Jalil. Lalu terlihat si Pak Dani langsung telepon pembantunya, menyuruh mengosongkan sebuah kamar di lantai 2 rumah kediamannya. Singkatnya, lepas 1 jam kemudian, nih mereka bertiga langsung meluncur ke Jakarta, ke rumahnya si Pak Dani. Setibanya di Jakarta, hari sudah gelap. Untung jalanan tidak terlalu macet saat itu. Istirahat beberapa menit di ruang tamu Pak Dani. Abah Jalil pun minta diantar ke ruangan kosong untuk tempat ritual nanti. Mereka bertiga langsung masuk ke kamar dipimpin Pak Dani. Kamar memang sudah dikosongkan, tak ada benda apapun di dalam kamar itu. Mir, kamu letakkan semua sesaji seperti biasa. Iya, Abah, ucap Mira. Mira udah kayak asisten yang profesional. Itu sesaji langsung diletakkan, ditata begitu rapi. Lalu selepas itu, Mira pun menoleh ke Abah Jalil. Abah, semua sudah siap, bah. Bagus. Pak Dani, apa sudah kau tuliskan nama orang yang akan kau tumbalkan? Sudah, bah. Sebentar, bah. Saya ambil dulu, ucap Dani. Seperti biasa kan? Ini pasien yang mau ritual pesugihan ke si dukun Abah Jalil itu harus menuliskan alamat lengkap tempat tinggalnya dan nama calon tumbal. Bahkan beserta dengan fotonya pula. Mungkin biar nanti si setannya nggak salah ngambil tumbal. Tak lama si Pak Dani kembali terdengar berlari naik ke tangga. Ke lantai 2 masuk ke kamar Abah Jalil. Foto dan nama lengkap dari calon tumbal langsung diserahkan.
Nah, bagus. Sekarang, matikan semua lampu di rumah ini. Pak Dani harus ikut ritual dengan Abah di sini. Aduh, gimana ya, Bah? Saya mah takut, Bah. Kalau Abah sendiri yang ritual, gimana, Bah? Ya sudah. Kalau gitu, kamu tunggu saja di luar kamar dengan Mira. Baik, Bah. Nah, Pak Dani pun karena takut dia keluar. Lampu sudah langsung dimatikan semua. Lalu mulai tercium aroma dupa dari dalam kamar. Pak Dani mulai merasa ketakutan. Dia menoleh ke Mira dan bertanya, Neng sudah lama ngikutin si Abah? Udah ada 1 tahun lebih, Pak. Oh iya, memang setiap ritual si Abah seperti ini? Iya, Pak. Pokoknya Bapak dengarkan saja. Nanti pasti ada sesuatu yang akan terjadi, Pak. Ucap Mira sambil tersenyum misterius. Dani ya penasaran. Tak berselang lama terdengar suara Abah Jalil di dalam kamar. Suaranya begitu menggema. Yang terdengar sedang membaca mantra. Dangiang jeng para sang hyang ti gunung Ciremai. Anu cicing di curug panganten Argalingga. Datang, hadir, ucap Abah Jalil. Yang seketika selepas mengatakan kata hadir sambil menginjakkan kaki ke atas lantai, terdengar suara ledakan di atap rumah Pak Dani. Aduh, Neng, itu suara apa, Neng? Nah, Pak Dani, pelanin suara Pak Daninya. Itu suara para dangiang dan para sang hyang dari Gunung Ciremai yang membantu Abah Jalil sudah datang. Itu tandanya permintaan Pak Dani diijabah. Oh gitu, Neng. Nah, dengerin. Gak lama lagi pasti ada suara lagi. Nih Mira udah hafal betul nih. Betul saja kan? Tak lama, boom, ledakan lagi terdengar dari atap Pak Dani. Lah ini memang ritualnya begitu aneh. Bahkan Akang sendiri sempat berimajinasi. Mungkin ketika nih para sang hyang, para dangiang dari Ciremai yang katanya diam di curug panganten datang, begitu hadir ke lokasi si Abah Jalil yang memanggil, itu kayak bawa petasan, dug gitu kan. Mau balik, dug lagi gitu. Dan memang seperti itu. Datang dan pulang pasti disertai suara ledakan, seolah menjadi ciri khas ritual pesugihan yang dilakukan Abah Jalil. Nah, dalam kesempatan itu, Mira pun iseng bertanya, Pak Dani, ngomong-ngomong, mohon maaf nih Pak, yang Bapak tumbalkan siapa? Neng, ngomong aja Pak, gak usah malu-malu. Yang saya tumbalkan itu anak saya sendiri yang bungsu. Loh, kok bisa Pak? Ya mau gimana lagi, daripada hidup juga kasihan. Anak bungsu saya itu terlahir cacat. Ditambah tahun kemarin dia waktu dibonceng sama pembantunya itu kecelakaan. Sekarang kedua kakinya tak bisa digunakan untuk berjalan. Yang kiri cacat dari bawaan lahir seperti kena polio. Yang kanan patah jadi 2. Daripada hidup kan kasihan, yang mending ditumbalkan saja sekaligus berbakti ke bapak orang tuanya. Mira sampai terdiam. Gila nih orang, kok ada orang tua macam itu? Mira hanya menggelengkan kepala. Lalu tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan. Abah Jalil lantas membuka pintu. Dani langsung berdiri. Gimana Bah? Tenang Pak Dani. Ritual sudah berhasil. Para dangiang dari Ciremai dari curug panganten Argalingga merestui keinginan Pak Dani. Tunggu saja 1 minggu lagi akan ada orang yang datang
mengantarkan uang langsung ke rumah Pak Dani. Alhamdulillah. Terus apalagi bah yang mesti saya lakukan? Sudah, cukup itu saja. Mana uang mahar yang sudah dijanjikan? Iya bah, sebentar. Kita ngobrol di bawah saja. Abah Jalil pun tersenyum. Lalu bersama dengan Mira turun ke lantai 1. Lampu sudah mulai pada dinyalakan kembali. "Teng, Iteng, bikinin kopi!" teriak Dani. Tak lama si pembantu perempuan yang bertubuh kecil berkulit hitam datang. Membawa 3 gelas kopi langsung disuguhkan. "Teng, sekalian ambilin makanan ringan ya yang di lemari dapur." Iya pak." Iteng pun nurut, tulung lari udah kayak burung puyuh. Tak lama datang lagi nyuguhin makanan. "Begini abah, tadi waktu di Majalengka kan abah bilang berapa untuk ritual itu?" 2 juta untuk beli sesaji yang sudah kita bawa." "Oh cuma 2 juta. Tunggu sebentar ya bah, saya ambil uang dulu." Dani berdiri meninggalkan ruang tamu. "Neng, ini kayaknya dapat duit lebih dah Neng." "Ah yang bener bah. Insting abah mah kalau urusan duit kuat Neng. Ini pasti amplopnya gede. Lawang dia orang kaya," ucap si Abah Jalil. Mira pun hanya tersenyum saja. Tak lama, si Pak Dandi kembali ke ruang tamu, lalu menyerahkan amplop coklat yang tentunya langsung disamber oleh tangan Abah Jalil. "Pak, makasih ya Pak, makasih banget nih Pak. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti Bapak tinggal datang kembali ke Majalengka." "Baik Abah, pokoknya saya minta tolong Bah. Soalnya kalau nggak ada suntikan modal di usaha saya ini, kolab bisa bangkrut Bah." "Insya Allah semua pasti selesai." Singkatnya, tepat jam 2 dini hari, Mira dan Abah Jalil pun diantar kembali pulang ke Majalengka oleh supirnya Pak Dani. Nah, selepas tiba kembali di Cibunut, Abah Jalil dan Mira yang memang kelelahan pulang pergi ke Jakarta saat itu. Tiba di sana hampir jam 5 subuh. Abah Jalil lantas teringat amplop coklat yang di dalam tas dikelekan Mira. "Mir, uang yang semalam?" "Oh iya bah, sebentar." Lalu Mira menyerahkan amplop coklat itu. Begitu dibuka, dasar orang kaya kere. "Loh, kenapa bah? Memang lebih sih Neng duitnya. Tapi masa iya cuma dilebihin cepek? Nih, kamu lihat. Dihitung duitnya ternyata cuma 2.100.000. Memang lebih, cuman lebihnya ya cepek." "Aduh, dikirain teh banyak bah. Soalnya kan gempokannya gede." "Ya iya gede lah, wong duitnya gocapan semua. Nih bagian kamu," ucap Abah Jalil. Ngasih ke Mira sekitar 400.000. Mira ya seneng dong. Uang 400 bisa buat makan beberapa hari anak dan suaminya. Lalu seperti biasa, kalau habis dari luar kota seperti itu, Mira jam 7 pagi dijemput oleh Asep Suganda, suaminya. Baru tiba di rumah Abah Jalil, Asep bukannya nanyain kondisi Mira, malah langsung nanya, "Neng, dapat duit berapa?" "Alhamdulillah, ada nih," ucap Mira dengan nada yang agak kaku. Sedangkan Abah Jalil hanya tersenyum kecut melihat Mira diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Pada pulanglah nih Mira dengan si Asep ini. Esok paginya Mira kembali datang. Biasa tugas sehari-hari nyapu bebersih, nyiapin air panas buat bikin kopi para tamu Abah Jalil. Nah, sesuai dengan apa yang diucapkan saat di Jakarta, lepas 1 minggu beneran tuh si Pak Dani ini datang kembali ke Cibunut. Waktu itu si Abah Jalil lagi ritual dengan pasiennya di rumah khusus untuk ritual di samping kediaman utama. Jadi ketemunya langsung sama Mira nih.
Nah, waktu ketemu sama Mira, si Pak Dani ini mengutarakan kekecewaannya. Neng, gimana sih Abah teh ya, Neng? Ini udah 1 minggu lebih loh. Belum juga ada yang datang nganterin duit. Loh, kok bisa, Pak? Ya nggak tahu, Neng. Makanya Bapak datang lagi ke sini. Waduh, biasanya Pak, kalau seperti itu, pasti dalam ritual ada kesalahan. Bapak udah bener kan nulisin nama tumbal sama alamat lengkap Bapak? Sudah, Neng. Mohon maaf, Pak. Itu nama anak Bapak ditambahin binnya enggak? Binnya? Maksudnya? Ya nama Bapak. Kan biasanya kalau Asep bin Ujang atau Asep bin Kosim. Anak Bapak siapa namanya? Hendri. Tuh, mestinya kan Hendri bin Dani. Ditulisinnya seperti itu. Nanti malah yang ada setannya ngambil anak nama Hendri yang lain. Oh, bisa gitu, Neng? Ya bisa, Pak. Jin itu kan beda sama manusia. Mungkin dia lihat foto nggak lihat nama. Lihat nama nggak lihat foto. Ini si Mira udah lihai banget nih. Yang namanya ngebohong. Yang mungkin memang diajarin sama si Abah Jalil. Aduh, berarti saya harus ritual lagi dong, Neng. Ya biasanya seperti itu, Pak. Tapi Neng, sebenarnya ada enggak sih pasien-pasiennya Abah Jalil yang ritualnya berhasil, yang jadi kaya raya? Nah di situ Mira agak terdiam. Aduh, mau jujur gimana? Mau bohong takut sama Abah Jalil, takut dimurka. Gini Pak, sebenarnya banyak Pak, banyak pasien-pasien yang berhasil ritual. Cuman Abah Jalil mah beda sama dukun-dukun lain. Beda gimana, Neng? Beda, Pak. Kalau Abah Jalil, kalau si pasiennya ritual berhasil, dapat duit banyak sampai miliaran, itu Abah Jalil mah nggak pernah mau diberi uang dari hasil ritual. Oh gitu ya. Baik memang ya si Abah Jalil ini. Iya Pak, Bapak nanti konsultasi lagi saja sama Abah. Biar nanti Abah yang memberi jawaban tentang kegagalan ritual Bapak. Dani pun hanya tersenyum. Lantas meminta segelas kopi. Lalu Dani keluar ikut nimbrung dengan pasien Abah Jalil yang lain. Sedangkan selepas kepergian Pak Dani keluar rumah, Mira pun hanya mengusap dada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya kok jadi malah tukang tipu seperti ini. Mau gimana lagi? Saya juga butuh uang ya Allah buat biaya anak, pikir Mira. Mira merasa bersalah, tapi mau gimana lagi? Kalau nggak ngikutin Abah Jalil, Mira gak bisa punya uang. Karena si Asep kerja jualan bubur paling cuman ngabisin modal. Bahkan keperluan sehari-hari sekedar rokok dan bensin pun itu dari Mira. Nah malam itu pun seperti biasa, seperti yang dulu pernah Mira alami. Nih si Pak Dani yang dari Jakarta ini kembali ritual untuk kedua kali. Dan seperti biasa pula, dijanjikan 1 minggu lagi harus menunggu sampai uang diantarkan ke rumah Pak Dani. Nah Pak Dani pun pulang. Pola ini terus berulang. Namun anehnya, walau ritual-ritual di sana sebagian besar 90% gagal, tak pernah ada satu orang pun pasien yang menuntut ke Abah Jalil. Seolah selepas gagal, cukup diomongin sama Abah Jalil, udah selesai. Inilah keistimewaan dan keanehan, kenyelenehan di tempat ritual Abah Jalil di Cibunut sana. Nah satu saat, waktu itu Mira ingat betul sekitar hari Rabu. Hari Rabu Mira datang kembali ke rumah Abah Jalil. Ngantor dia tuh. Jam 7 udah sampai di rumah Abah Jalil. Biasakan kerjaannya udah kayak seperti OB. Bersih-bersih, bersihin bekas ritual, bubuk kemenyan, potongan-potongan dupa yang sudah nggak nyala. Dibersihkan semua oleh Mira.
Selepas itu langsung bikin air panas, bikinin kopi buat para tamu yang masih ada di sana. Nah, sekitar jam 12 siang, Mira yang sedang istirahat duduk di bawah saung-saungan di halaman rumah, ditemani oleh Mang Adi. Sama-sama pekerja juga di Abah Jalil. Namun Mang Adi kerjanya biasanya jadi sopir kalau Abah Jalil mau ritual keluar kota. Lagi asik ngobrol dengan Mang Adi, di kejauhan Mira melihat ada sebuah mobil sedan cukup mewah meluncur pelan menuju ke arah mereka. Mang, coba lihat deh Mang, itu kayaknya tamu ke si Abah dah. Ih, mobilnya bagus ya Mang. Mana Neng? Itu tuh. Wah, itu mah mobil mewah atuh Neng. Yang datang itu ya sedan Camry lah. Betul saja, mobil sedan itu pun berhenti tepat di depan pagar rumahnya Abah Jalil. Mira dan Pak Adi atau si Mang Adi itu langsung berdiri. Keluarlah dari mobil itu seorang perempuan setengah baya, mengenakan pakaian muslimah, tersenyum menggunakan kacamata ke arah Mira dan Mang Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu mau ke siapa? Ini Neng, Ibu teh mau ke Abah Jalil. Rumahnya yang mana ya? Oh ini Bu, ini rumahnya Abah. Mang, bantuin parkir Mang, itu mobilnya suruh parkir di dalam saja. Ibu kesini aja Bu, nanti saya bawa ke Abah. Abah lagi istirahat dulu. Mira menggandeng si ibu-ibu itu. Begitu takjub Mira, pakaiannya aja udah kayak sutra. Emas segala macam masih dikenakan, baunya begitu wangi. Digandeng dibawa ke gazebo tempat dia tadi bersama Mang Adi. Mang Adi sendiri langsung pakai tuh mobil dibawa masuk parkir di halaman. Ibu, punten, Ibu teh dari mana? Ibu, deket Neng. Ibu mah dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Deket atuh Ibu kalau Kuningan. Ibu mau ketemu sama Abah? Iya Neng, Ibu ini ada keperluan sama Abah Jalil. Ibu juga dikasih tahu sama kawan Ibu. Oh gitu. Bentar Ibu. Ngomong-ngomong, nama Ibu siapa? Dari tadi kita ngomong panjang lebar tapi belum kenalan. Lalu si perempuan setengah baya yang berdandan begitu perlente ini memperkenalkan dirinya. Ibu Haji Nia dari Kuningan. Sosok pemilik rumah makan dari Kuningan yang Akang ceritakan di awal video. Mira pun tersenyum karena dia sempat mengenal pula nama Haji Nia. Kayak kenal. Kenapa Neng? Enggak Bu Haji. Enggak asing saja sama nama Bu Haji Nia teh. Oh, ya pastilah. Ibu kan dulu pengusaha terkenal. Rumah makan Ibu dulu kan paling rame di Kuningan. Oh, iya. Ibu gabung di paguyuban kan? Loh, kok Neng tahu? Ya tahulah Bu. Makanya saya bilang kayak kenal sama nama Ibu. Karena saya juga dulu di paguyuban Bu. Bapak saya kan punya warung makan juga di Majalengka. Sebentar, Ibu teh punya kenalan kalau nggak salah di Majalengka. Siapa ya temennya si Bapak tuh? Hasan Sadikin Bu. Nah itu Hasan Sadikin. Ya Allah Bu, kalau Hasan Sadikin mah itu bapak saya Bu. Ya Allah ya Robi, kamu teh anaknya si Hasan. Iya Bu Haji, alhamdulillah. Loh, terus Neng kenapa ada di sini? Panjang Bu ceritanya. Nantilah kalau ada waktu senggang kita cerita sama-sama, ucap si Mira. Singkat cerita, hampir setengah jam nih Mira nemenin si Bu Hajah Nia ngobrol. Tibalah waktu di mana Abah Jalil sudah siap menerima pasien lagi. Lantas Mira pun membawa Ibu Haji Nia dari Kuningan ini
langsung masuk ke rumah Abah Jalil, dipertemukan dengan si Abah, dan Ibu Hajah Nia pun langsung berkonsultasi, menceritakan permasalahan dirinya yang sudah habis uang hampir ratusan juta buat nyewa jasa para paranormal untuk membantu dia menghidupkan kembali rumah makannya yang sudah bangkrut. Oh, jadi usaha ibu bangkrut? Iya Abah, usaha saya teh bangkrut bah. Makanya saya datang ke sini mau minta tolong Abah. Tolong bah, saya udah pusing. Hampir setiap hari ada penagih utang yang datang ke rumah. Hutang saya begitu banyak, hampir menyentuh angka 700. 700 apa Bu Haji? 700 juta Neng. Mira terkejut. 700 juta. Gak kebayang sama Mira. Utang segede gitu katanya habis buat sewa dukun. Berapa ratus dukun sih yang disewa Bu Haji Nia sampai ngabisin duit segitu? Akang aja sampai geleng kepala gitu loh. Dalam tempo setahun nyewa dukun. Kali sekarang 100 dukun aja nih. 100 dukun bayar 1 juta. Udah 100 juta. Ini 700 juta loh. Pakai nyewa datengin dukun. Ini dukun-dukun biadab kayaknya. Nah lalu Bu Hajah Nia pun berkata ke Abah Jalil, Abah, pokoknya saya mau minta tolong sama Abah. Saya pengen hutang-hutang saya cepat lunas, usaha bisa pulih lagi. Saya pengen cara yang cepat lah Abah. Jadi ibu teh pengen cara yang instan. Iya bah, saya pengen yang instan. Ada. Tapi ada tumbalnya tidak. Tumbal apa bah? Ya tumbal. Karena harus pakai tumbal kalau mau ikut pesugihan. Tumbalnya siapa bah? Ya terserah ibu. Bisa suami, bisa anak, bisa pula orang tua. Lah kalau orang tua saya ya sudah mati semua bah. Lawang saya aja udah hampir 50 tahun. Ya sudah, terserah kamu. Mau numbalin suami kamu atau anakmu. Lagi-lagi di sini si Bu Hajah Nia dia memilih menumbalkan anak kandungnya sendiri. Anak pertama dari Bu Hajah Nia dengan Haji Rohman yang bandelnya luar biasa, bahkan sudah beberapa kali masuk tempat rehabilitasi narkoba. Ya malum orang kaya salah gaul kan. Baik, Abah minta fotonya saja. Malam ini juga kita bisa melakukan ritual. Mira, sekarang kamu ke pasar, minta antar sama si Adi. Beli buat keperluan ritual nanti malam. Sekarang bah? Ya sekarang. Cepat. Baik bah. Mira pun meninggalkan Bu Hajah Nia dengan si Abah Jalil berdua di dalam rumah. Dia langsung nyamperin si Mang Adi. Mang, anterin. Kemana Neng? Biasa. Diutus Abah. Yuk, lah udah paham nih. Langsung ke daerah kota membeli keperluan sesaji. Yang didatangin pun semua udah paham pula. Datang ke tukang buah. Mang, biasa kata Abah, siap Neng, yang premium. Premium atuh Mang, jangan buah butut, ucap Mira. Langsung disediakan. Karena kan buah-buahan yang harus digunakan itu harus buah impor. Buah lokal nggak gelem tuh setan. Nah singkat cerita, sore hari Mira dan si Mang Adi pun sudah kembali ke Cibunut. Semua keperluan sesaji diserahkan ke Abah Jalil. Ya sudah, Mira, kamu temani dulu si Bu Haji. Untuk ritual nanti malam saja. Bah, ritualnya saya nggak perlu ikut kan bah? Ya ikut atuh Bu Haji. Kan ibu yang ada perlunya. Aduh, saya mah takut Abah. Saya kalau bisa nggak ikut aja lah untuk ritualnya. Nggak boleh gitu Bu Haji.
Bu Haji kan yang mau maju pesugihannya, ya Bu Haji harus ikut ritual. Tapi Neng, ibu teh kan perempuan, udah tua, ibu juga jantungan. Gimana kalau jantung ibu nanti copot? Ya Allah ibu, begini saja Bu Haji. Nanti biar Mira temani waktu ibu mau ritual. Jadi ibu nggak usah takut. Ya Bah, boleh kan Bah? Mira nanti nemanin si Bu Haji? Boleh, boleh. Nanti kamu temani saja. Barulah si Bu Haji Nia ini merasa tenang. Lalu si Bu Haji dibawa oleh Mira ke tempat istirahat para tamu. Terkhusus para tamu VIP yang ngasih duit lebih ke Abah Jalil. Kalau nggak ngasih duitnya pas-pasan, apalagi ngutang kayak si Mira dulu, itu paling nunggunya di emperan. Tapi kalau tamu VIP yang duitnya berlipat gitu kan, itu ada kamar khususnya. Dibeda-bedain lah sama dukun juga. Yang nguntungin dispesialin, yang ngerugiin Allah asal dilayanin aja gitu. Lebih kejam loh dukun ini. Nah, dibawa ke tempat istirahat lah si Bu Hajah Nia. Nah, di situ mereka berdua pun curhat. Ternyata senasib, usaha hancur, hutang banyak. Cuman kalau Bu Haji mau ritual, Mira selesai ritual gagal malah jadi asistennya Abah Jalil. Singkat cerita, malam hari sekitar jam 9, waktu giliran di mana Ibu Hajah Nia akan melakukan ritual ditemani oleh Mira. Mira pun mengajak Ibu Hajah Nia langsung ke bangunan tempat ritual. Masuk ke dalam, di situ Abah Jalil sudah duduk bersila. Bu Haji, sekarang waktu ritualnya. Foto yang tadi dibawa. Sudah, Bah. Foto pun diserahkan ke si Abah Jalil. Namanya ada di belakang, Bah. Sekaligus ini alamat tempat tinggal saya sesuai KTP. Ucap Bu Nia. Abah Jalil pun menerima foto anak pertama Bu Hajah Nia. Berikut alamat lengkap tempat tinggal si Bu Haji ini. Lalu diletakkan di atas kembang 7 rupa. Mir, bawa semua ini ke kamar ritual. Iya, Bah. Langsung tuh dibawa ke kamar ritual. Lampu langsung dimatikan semua. Tak ada cahaya apapun di dalam bangunan itu. Bu Haji, sekarang ikut Abah. Iya, Bah. Sambil menahan rasa takut, Bu Hajah Nia mengikuti Abah Jalil masuk ke kamar ritual. Di mana di situ Mira sudah selesai menata semua sesaji. Abah Jalil menyuruh Mira menemani Bu Hajah Nia di belakang tubuhnya. Dia langsung duduk bersila, membakar dupa, membakar kemenyan. Ketika asap dupa dan asap kemenyan membumbung tinggi, menyelimuti ruangan gelap yang begitu pengap dan terasa panas. Bu Haji Nia, dia duduk mepet ke samping Mira. Neng, serem ya Neng. Shh, ibu diam, jangan banyak bicara. Kalian diam, ucap Abah Jalil. Iya, Bah. Abah mau ritual, harus konsentrasi, biar nggak buyar. Jangan ada yang bicara. Mira dan Bu Haji Nia langsung mingkem seketika. Selepas itu, Abah Jalil kembali duduk bersila memejamkan mata. Ucap Abah Jalil. Mira agak ngerenyit. Ini si Abah kenapa? Gitu kan. Dangyang anu aya di Gunung Ciremai, anu cicing di Curug Panganten Argalingga, anu ngaping ka kaula, datang, hadir, teriak Abah Jalil. Teriakan itu membuat Hajah Nia begitu kaget. Neng, ibu jangan ngomong. Iya Neng, ya. Sambil nunduk loh si Bu Haji Nia. Lalu Abah Jalil langsung berdiri. Dangyang ti Gunung Ciremai, anu cicing di Curug Panganten Argalingga, anu ngaping ka kaula, hadir, ucap Abah Jalil.
sambil langsung menginjakan kaki seperti biasa. Bangunan langsung terasa bergetar. Ini aki-aki kuat pula gitu kan. Geterin tuh bangunan. Lalu tak lama, nah, Haji, ini dangiangnya sudah pada datang. Iya Neng, Neng, ibu mah takut. Sambil meluk lengan Mira erat-erat. Hadir, hadir. Ini budeg kayaknya dangiang ya. Sampai 3 kali tuh manggil-manggil si Abah Jalil. Lalu selepas itu, Abah Jalil pun duduk kembali bersila menghadap sesaji. Ia incu kula ti kuningan, terjauh di tempat aranjen dumuk ayeuna. Ia incu menta hayang benghar, hayang lunas hutang, hayang bangkit deui usahana, hayang maju deui rumah makana. Kop cokot eta tumbalna, cokot eta buruhna. Itu kata-kata Abah Jalil di depan Mira dan Bu Hajah Nia. Si Bu Haji langsung terbayang wajah anak sulungnya yang bandelnya luar biasa. Ujang, hampura emak Ujang. Ujang wayahna kudu babakti ka emak. Ujang ku emak dijieun tumbal. Jang mayaran hutang emak jeung bapak. Ucapan hati si Ibu Haji Nia. Lalu selepas itu, hawa panas terasa semakin menyengat, diiringi hembusan angin yang entah datang dari mana, membuat Bu Haji Nia semakin ketakutan. Tapi dalam pikirannya timbul keyakinan pasti akan berhasil ritual dipimpin oleh si Abah Jalil. Selepas beberapa menit kemudian, nya, cokot eta buruhna, eta tumbalna anak nu panggedena. Jadi si Abah Jalil ini ngomong sendiri, seperti ngomong dengan para dedemit, para dangiang yang dia panggil dari curug panganten. Mira agak heran, kok nggak biasanya sampai seperti itu. Lalu terdengar suara seperti orang yang sedang mengunyah. Seolah-olah nih, para dangiang yang dipanggil Abah Jalil itu pada makan menikmati sesaji. Tapi suaranya samar. Mira nggak tahu ini si Bu Haji ikut dengar apa enggak. Tapi Mira mendengar dengan begitu jelas. Suara seperti orang-orang yang sedang makan. Lalu, Mira kembali diam dan fokus ketika Abah Jalil berbalik menghadap mereka berdua. Bu Haji, tumbal sudah dibawa oleh mereka. Jangan kaget kalau nanti Bu Haji pulang ke Kuningan. Yang ditumbalkan oleh Bu Haji, anak pertama itu sakit mati. Dan tunggu, 1 minggu selepas tumbal mati, uang akan ada yang mengantar ke rumah Bu Haji. Baik, Bah. Ini ritualnya selesai, Bah. Sudah selesai. Tumbal sudah diterima. Sekarang Abah akan menutup ritual malam ini. Ingat, jangan ada satupun yang bicara. Lalu Abah Jalil kembali berdiri seperti orang sedang takbiratul ihram ketika sholat, membelakangi Mira dan Bu Haji Nia. Selepas itu, tanpa suara, si Abah Jalil langsung kembali menginjakkan kaki ke atas lantai ruangan yang tak lama disertai kembali bunyi ledakan. Nah, selepas itu, suasana dalam kamar ritual pun berubah menjadi hening kembali. Dan Abah Jalil mengajak mereka berdua keluar karena ritual sudah selesai. Singkat cerita, Abah Jalil menyuruh Hajah Nia dan si Mira tidur di kamar. Biar besok pagi baru si Bu Haji ini kembali pulang ke Kuningan. Dan memang esok paginya sekitar jam 6
Bu Haji Nia pamitan ke Abah Jalil, pulang kembali ke Kuningan. Dan setibanya di Kuningan, Ibu Hajah Nia terkejut. Loh, kok ini anak belum sakit? Kok ini anak masih hidup? Waduh, apa jangan-jangan ritualnya gagal? Pikir si Bu Haji. Karena kan kata si Abah Jalil, tumbal udah diambil. Kalau nanti balik ke Kuningan sakit dan terus mati, Bu Haji jangan kaget. Tapi ini anak pertamanya, si Tony, masih sehat, segar, bugar. Bahkan Tony lah yang membukakan gerbang. Waduh, gagal nih ritual. Ini kok si Tony masih hidup. Dari mana, Mak? Biasa ada urusan bisnis. Bisnis. Bukannya kita udah bangkrut. Anak kurang ajar. Ibu itu bangkrut gara-gara kamu. Nebus kamu saja berapa ibu dari kantor polisi dulu? Ya, bawel amat sih. Ya udah. Masuk aja, masuk. Mobil biar Tony yang parkirin, ucap Tony. Ibu Hajah Nia hanya mengusap dada. Aduh, apa ini ritualnya gagal ya? Ya Allah, kok belum mati juga nih anak? Bu Nia pun langsung masuk saja ke dalam rumah. Ketemu dengan Pak Rohman, suaminya. Gimana, Bu? Sudahlah, Pak. Nanti saja ibu ceritakan. Pusing ibu. Sambil berlalu pergi menuju ke kamar mandi. Pak Rohman hanya diam menggelengkan kepala menyaksikan tingkah laku istrinya. Mira yang kembali esoknya diantarkan oleh si Asep ke rumah Abah Jalil. Mira yang masih penasaran, dia menanyakan tentang ritual berbeda ketika si Haji Nia. Abah, kenapa waktu ritual sama si Bu Haji mah beda? Loh, beda kenapa maksud kamu, Teh Mira? Ya beda saja. Kok langsung kayak gitu, Bah? Oh itu, karena memang sudah waktunya saja. Bulan ini, Abah harus setor tumbal ke para dangiang yang ngaping yang membantu Abah. Oh, jadi bulan ini waktunya penumbalan, Bah? Iya. Bulan ini waktunya Abah ngasih tumbal. Mira pun ngangguk-ngangguk saja. Nah, selepas itu, selang 1 minggu kemudian, si Bu Hajah Nia datang. Abah, gimana ini teh Abah? Si Tony masih hidup, uang belum ada yang ngenterin. Hutang makin banyak, yang nagih tiap hari datang sampai malam, Abah. Tolong atuh Abah, saya teh sudah tua, suami udah tua pula. Tiap hari jantungan dimarahin penagih utang. Loh. Si Tony masih hidup? Masih Abah, masih hidup, sehat walafiat, belum mati. Uang belum datang. Ya belum atuh Abah. Kalau udah datang mah nggak bakal saya teh kesini. Aduh, ya sudah. Kita ngomong di dalam saja. Ucap Abah Jalil seperti yang kecewa pula. Ini biasanya kan Abah Jalil nggak pernah kecewa kalau pasien gagal ritual. Ini malah terlihat begitu kecewa si Abah Jalil ini. Haji Nia pun dituntun oleh Mira masuk ke dalam rumah si Abah Jalil. Mir, panggil si Mang Adi. Iya Bah. Mira keluar. Tak lama datang kembali dengan Mang Adi. Jadi berempat nih di dalam ruangan. Jadi uang teh belum datang Bu Haji. Belum Abah. Si Tony belum mati. Belum Abah. Tak ada jalan lain. Maksud Abah, sudah begini saja. Mau tak mau, ini Abah langsung harus turun tangan. Maksud Abah bagaimana Bah? Tanya Mira. Ini hal baru nih buat Mira. Selama dia jadi asistennya si Abah Jalil. Ya, tak ada jalan lain. Ini harus Abah langsung yang turun tangan. Kita maling. Maling bagaimana Abah? Ya maling. Nanti Abah maling duit buat kamu. Siapkan saja kamar khusus untuk ritual di rumah kamu di Kuningan sana. Nanti Abah akan maling secara goib uang milik orang lain yang nanti uang itu untukmu. Mira terdiam kaget.
Ini pesugihan model apa lagi nih? Loh, jangankan Teh Mira ya, Akang aja yang udah malang melintang gitu kan di dunia supranatural, baru tahu loh ada pesugihan macam itu. Kalau pelaku pesugihan melakukan ritual pesugihan nyolong, itu memang ada. Seperti pesugihan pocong atau sejenis kayak ngepet gitu kan. Tapi ini kan dukunnya yang jadi pelaku langsung. Aduh, Abah, kalau mesti ritual di rumah mah, saya nggak sanggup, Abah. Nggak sanggup, takut, Bah. Loh, lah terus gimana? Soalnya harus di tempat kamu. Ya gimana tuh, Abah? Apalagi kalau suami saya tahu, wah, nggak bakal diizinin, Bah. Abah Jalil terdiam. Begini sajalah, cari kontrakan. Kontrakan? Maksud Abah? Iya, kamu cari kontrakan, Bu Haji. Nanti di kontrakan itulah Abah dan kalian akan melakukan ritual. Nah, kalau kontrakan kayaknya bisa, Bah. Sebentar ya, Bah. Saya telepon teman saya dulu. Lalu si Bu Haji Nia pun menelpon kawannya di Kuningan. Namanya Eti. Intinya si Bu Haji Nia minta tolong Eti untuk dicarikan kontrakan satu rumah. Nah, singkat cerita, telepon ditutup. Eti di Kuningan langsung gerak cepat nyari kontrakan sesuai permintaan Bu Haji Nia. Tak lama, sekitar 1 jam kemudian, telepon HP-nya Bu Haji Nia berdering. Ketika diangkat, nah Abah, ini si Eti nih sudah nelpon, Bah. Sok-sok angkat, udah dapat belum? Ti, gimana? Kontrakan udah ada? Udah Bu Haji, udah dapat, udah saya bayar juga buat 1 bulan. Bagus, bagus, bagus. Kamu standby di kontrakan. Nanti ibu sama rekan-rekan ibu datang ke sana. Mau ngapain sih Bu Haji? Allah, nanti juga kamu tahu. Ucap Bu Haji Nia. Telepon langsung ditutup. Bah, kontrakan sudah ada, Bah. Bagus. Mira, persiapkan semua kebutuhan ritual seperti biasa. Kayak yang biasa, Bah. Iya. Emangnya sama, Bah? Sama, sudah. Cepat siapkan semua. Adi, siapkan mobil. Iya, Bah. Adi pun langsung keluar nyari mobil rentalan. Nah, akhirnya tepat jam 3, nih mereka semua bareng-bareng langsung menuju ke Kuningan, ke kontrakan yang sudah dibayar oleh Eti, kawannya Haji Nia. Setibanya di kontrakan di Kuningan, kontrakan satu rumah yang memang kosong melompong, tak ada apa-apa di dalamnya. Lalu di kontrakan itu, si Abah Jalil menyuruh Mira seperti biasa menyediakan atau menyiapkan sesaji untuk keperluan ritual. Ritual maling. Ritual pesugihan maling. Mira menurut, langsung dia siapkan semua sambil menunggu malam tiba. Lalu selepas terdengar suara kumandang azan Isya, hari sudah begitu gelap. Abah Jalil berkata, Bu Haji, sebentar lagi kita akan ritual. Bu Haji, ikut ritual di dalam. Ih, gak mau atuh Abah. Kemarin saja waktu di rumah Abah teh beledag, beledug. Saya mah takut, Abah. Takut ditimpuk setan, Abah. Ini aja nih, kamu aja, Mira. Gak mau atuh Bu Haji. Nanti kalau saya yang ikut ritual, nanti anak saya yang mati. Kan yang ditumbalin juga anak Bu Haji. Nah, si Teh Eti aja nih, Teh Eti ritual aja ya, temanin si Bu Haji. Gak mau, saya mah takut. Sudah. Biar Abah saja yang ritual sendiri. Kalian tunggu di ruang tamu ini, ucap Abah Jalil, yang langsung ngambil karung menuju ke kamar ritual. Neng, itu karung buat apa sih Abah teh? Ya itu karung nanti kan buat nyimpen uang, Bu Haji. Nyimpen uang? Maksudnya gimana, Neng? Bu Haji, kan tadi udah dijelasin sama Abah Jalil.
Abah Jalil teh mau ritual maling, nyolongin duit orang-orang. Nanti kan duitnya dimasukin karung buat Bu Haji. Oh gitu. Bu Haji Nia pun lantas berimajinasi. Abah Jalil dengan pakaiannya yang serba hitam, pakai ikat kepala, lipen, dan bedak yang begitu tebal, gendong karung, jalan dari rumah ke rumah nyolongin duit. Udah lucu banget dah pokoknya. Nah, Abah Jalil masuk. Lalu matikan lampu semua. Gelap total di dalam rumah kontrakan. Ini untungnya rumah kontrakan ini jaraknya agak jauh sama rumah orang lain. Agak jauh sama tetangga. Kehalang sekitar 3 rumah. Di situ Mang Adi pun ikut. Jadi di ruang tamu ini ada Mang Adi, Mira, Ibu Haji Nia, dan Teh Eti kawannya Bu Haji Nia. 4 orang. Abah Jalil di dalam kamar. Tak lama terdengar nah, Bu Haji, ritual sudah dimulai. Para dangyang si Abah sudah pada datang. Iya ya Neng. Nih ibu-ibu yang 3 orang nih pada ketakutan semua. Mepet duduk ke si Mang Adi. Yo Mang Adi yo senang-senang aja. Nah ketika suara ledakan terdengar, Mira menoleh ke arah pintu kamar ritual. Begitu Mira menoleh, pintu kamar terdengar seperti terbentur. Membuat semua orang kaget. Haji Nia dan si Teh Eti itu sampai meluk Mang Adi. Mang Adi pun ketakutan. Karena memang hawa di dalam kamar kontrakan, di dalam rumah kontrakan itu begitu menakutkan. Perbawa dari ritualnya Abah Jalil. Nah, selepas pintu seperti yang dibentur, pintu pelan-pelan terbuka tanpa menimbulkan suara. Mira menyaksikan itu semua. Lalu di bayang-bayang kegelapan ruangan ada 5 titik cahaya dupa. Dan sosok Abah Jalil berdiri tegak menghadap sesaji sambil memegang karung goni. Mira fokus menatap ke Abah Jalil. Seolah ada firasat akan terjadi sesuatu yang begitu fenomenal. Betul saja, dalam sekejap ketika Mira fokus menatap tubuh Abah Jalil. Loh, kok bisa? Ucap Mira pelan-pelan. Sosok Abah Jalil yang berdiri pegang karung itu langsung lenyap seketika. Hilang. Tak ada di dalam kamar. Bener-beneran ngilang tuh si Abah Jalil. Lalu pintu pelan kembali tertutup. Seolah para dangyang memperlihatkan kesaktian Abah Jalil kepada Mira. Yang lain gak ada yang lihat. Cuman Mira sendiri yang menyaksikan Abah Jalil tiba-tiba menghilang. Seperti punya ilmu halimunan. Lama sekali mereka berempat menunggu ritual Abah Jalil selesai. Kalian bayangkan, dari jam 8 malam sampai jam 12, Abah Jalil belum juga kunjung membuka pintu kamar ritual. Sampai dah kesel. Si Mang Adi aja rokok udah habis setengah bungkus. Kopi dah habis 2 gelas. Aduh, Neng Mira, ini kok si Abah teh belum keluar-keluar? Ya tenang atuh Bu, mungkin Abah belum selesai. Soalnya ini ritual baru selama saya jadi asistennya Abah Jalil. Saya baru pertama kali ikut ritual seperti ini Bu. Mang Adi tahu nggak ritual Abah Jalil yang ini? Tahu sih Neng, tapi cuman tahu namanya saja. Kalau lihat langsung ya baru sekarang Neng. Tuh, Mang Adi aja yang sudah beberapa puluh tahun ikut Abah belum pernah menyaksikan langsung ritual yang seperti ini Ibu. Ibu tenang saja, kita tunggu si Abah keluar. Singkat cerita, tepat jam 2 dini hari ketika Mira, Haji Nia,
Eti dan Mang Adi lagi nyender di dinding ruang tamu di atas lantai karena memang gak ada kursi kan, kosong melompong. Mereka berempat ini udah terkantuk-kantuk. Sampai-sampai Bu Eti udah ngorok tuh sama Bu Nia. Yang masih agak terjaga, agak tersadar ini cuma Mira. Nah, di tengah Mira yang mulai menguap, tiba-tiba suara ledakan kembali terdengar, membuat 4 orang ini tersadar seketika. Tak lama selepas suara ledakan terdengar di atap rumah kontrakan, aduh, terdengar suara benda jatuh dan suara Abah Jalil yang teriak mengaduh. Si Abah kenapa? Ucap Mira. Karena selepas mendengar suara orang jatuh dan Abah Jalil mengadu, Mira kira si Abah yang jatuh. Tak lama, terdengar suara langkah kaki mendekat ke pintu kamar ritual. Gagang pintu bergerak dibuka. Monyong teh, ucap si Abah Jalil. Ngamuk-ngamuk si Abah Jalil ngomel-ngomel. Alah siah, sugan aing teh teu kieu. Bu Haji, kenapa Bu Haji teh nggak ngomong? Loh. Kenapa, Bah? Bu Haji, kenapa nggak ngomong kalau di lingkungan ini, di daerah sini banyak yang pakai pesugihan? Alah, kurang ajar. Tuh, lihat. Sambil lemparin karung goni ke arah mereka. Tentunya Mira pun kaget sampai berdiri ketika karung goni dilempar jatuh di depan mereka berempat. Tuh, lihat. Abah kira di tempat ini nggak ada yang ikut pesugihan. Abah sampai harus bertarung dulu sama jin-jin pesugihan di lingkungan ini. Tuh lihat, ritual gagal. Abah nggak bisa nyolong. Abah kalah tarung sama Buto Ijo. Alah, kurang ajar, ucap Abah Jalil tersengal-sengal dengan badan yang basah kuyup bersimbah keringat. Lampu langsung dinyalakan oleh Mira. Astagfirullahaladzim, Abah! Mira kaget. Abah Jalil mukanya pucat. Tubuhnya basah kuyup seperti habis kecebur sumur. Basah sampai air pun menetes. Abah teh nyemplung. Bukan nyemplung, ini teh keringat. Abah habis taruh sama Buto Ijo. Untung Abah bisa pulang. Kalau enggak, Abah teh mati. Astagfirullahaladzim, Abah. Hampura Abah. Dan saya mah nggak tahu, Abah. Saya kan bukan orang sini, ucap si Bu Nia. Eti, kamu teh gimana? Ya sama Bu Haji. Saya pun nggak tahu kalau daerah sini ada yang punya pesugihan. Jadi gimana, Bah? Ya mau bagaimana lagi? Lihat tuh karung masih kosong. Ritual ini gagal. Masih untung Abah masih bisa pulang. Abah, kalau sampai mati di sana, kalian yang akan Abah seret ikut mati pula. Yang langsung muntah di depan mereka semua. Bukan muntah makanan, tetapi muntah darah. Mira terkejut. Alah, Mang Adi, air putih. Adi sigap bawa botol, diminumin ke si Abah Jalil. Abah Jalil langsung minum. Bah, lantas harus gimana nih, Bah? Sekarang kita pulang ke Majalengka. Kalau enggak, si buta itu akan menyusul ke sini. Kita bisa celaka, ucap Abah Jalil. Yang langsung saja Abah Jalil dan si Mang Adi buru-buru keluar dari rumah kontrakan menuju tempat parkir mobil mereka. Sedangkan Mira disuruh Abah Jalil untuk membereskan sesaji di dalam kamar. Tapi sebelum keluar di halaman, Abah Jalil berbalik. Nia, ini kontrakan teh 1 bulan. Iya Abah, gimana Bah? Ya sudah, malam ini gagal, kita pulang dulu. Nanti Abah atur lagi, kita ritual kembali di kontrakan ini. Baik Bah. Terus sekarang gimana Bah? Kita pulang. Mira, kamu beresin sesaji di dalam ruangan. Cukup ambil minyak dan dupa saja. Sisanya biarkan. Nanti kalian nyusul. Mira, Hajah Nia, dan Teh Eti pun mengangguk. Langsung beberes di tempat ritual sekaligus beberes bekas mereka ngopi dan makan cemilan.
Sedangkan Abah Jalil sudah dibopong oleh si Mang Adi menuju ke parkiran. Singkatnya selesai nih beberes. Neng Mira, gimana ini Neng? Udahlah Bu Haji, kita ikutin aja apa yang diperintahkan Abah Jalil. Sekarang kita pulang dulu. Toh nanti kan ritual lagi. Menenangkan si Bu Haji Nia nih Mira. Keluar nih 3 orang. Pintu ditutup, dikunci. Baru keluar dari halaman, masuk ke jalanan. Nih 3 orang kan jalan kaki. Parkiran agak jauh tuh. Mereka ketika berjalan bertiga, tiba-tiba terkejut mendengar suara geraman di belakang tubuh mereka semua. Sontak Mira, Hajah Nia, dan Teh Ete pun berbalik menoleh ke belakang mereka. Alangkah kagetnya, tepat di belakang mereka bertiga ada seekor anjing yang hitam legam. Matanya sedikit menyala, menggeram penuh amarah ke arah Mira, Eti, dan Hajah Nia. Neng, anjing, Neng, anjing. Iya Bu Haji, gening, ada anjing. Anjing itu pun langsung melolong menggonggong, seolah menganggap mereka bertiga ini komplotan maling. Yang langsung saja seketika selepas menggonggong, ini anjing mengejar ke arah mereka bertiga. Mira ya langsung lari pontang-panting dikejar anjing di belakang. Ibu Haji Nia dan Teh Eti pun ikut lari pula ketakutan. Alah, Mang Adi, Abah, tolong, teriak Mira yang ketakutan dikejar-kejar anjing. Neng, si Neng mateng teingan, iya tulungan ibu, Neng, teriak Haji Nia. Manggil-manggil Mira yang lari lebih dulu. Lah Mira kan masih muda, tenaganya masih kuat. Lah ini 2 orang nenek-nenek dikejar anjing pakai gamis pula. Bayangin repotnya seperti apa. Neng, tolong ibu, ucap Haji Nia yang betul-betul ketakutan. Sedangkan Eti lari pula meninggalkan Haji Nia. Ternyata Haji Nia, ujung baju gamisnya digigit anjing. Dia nggak bisa lari. Mira pun bingung, mau nolong takut, nggak ditolong kasihan. Akhirnya dengan terpaksa, Mira pun nyari-nyari batu, mendekat ke Bu Haji Nia. Itu batu dilempar tempat mengenai kepala si anjing. Anjing langsung melepaskan gigitan ujung baju gamis Bu Haji Nia. Haji Nia lantas dituntun dibawa lari oleh Mira sambil berlari diseret-seret. Anjing mengejar kembali di belakang. Setibanya di dekat parkiran, Mang Adi langsung turun ketika Mira dan Haji Nia teriak. Mang Adi nyari-nyari batu lalu melempari anjing hitam. Setibanya mereka berdua menyusul ke dekat mobil. Si Abah, Mang Adi teh teuingeun. Kok tega ninggalin Mira sama Bu Haji nggak ditolongin, kita dikejar-kejar anjing. Sedangkan Mang Adi yang disalahkan seperti itu, dia hanya tertawa. Menertawakan keapesan Bu Haji Nia yang semaput ketakutan hampir hilang nyawa gara-gara ujung baju gamisnya digigit anjing hitam. Begitu apes malam itu. Ritual maling gagal gara-gara banyak yang punya pesugihan di lingkungan tempat kontrakan. Uang tak dapat, yang ada malah hampir mati dikejar-kejar anjing hitam yang seolah menyangka mereka bertiga sebagai komplotan maling yang akan meranjah kampung di lokasi rumah kontrakan. Lalu selepas situasi kembali tenang, Abah Jalil pun lantas mengajak mereka cepat pulang. Haji Nia dan Teh Eti diantar dulu ke Kuningan ke rumah mereka masing-masing. Selepas itu, Mang Adi, Abah Jalil, dan Mira langsung meluncur kembali ke Cibunut, Majalengka. Tiba di Cibunut,
sekitar jam 6 pagi saat itu. Mira langsung menelpon Asep untuk jemput ke Cibunut dan kembali ke rumah tempat tinggalnya. Nah, itulah cerita ketika Teh Mira menjadi asisten pesugihan dan membantu Ibu Haji Nia, pengusaha kuliner, pengusaha rumah makan yang bangkrut di Kuningan sana. Walaupun 2 kali ritual pesugihan yang berbeda sudah dijalani oleh Bu Haji Nia, dibantu oleh Abah Jalil, Ibu Haji Nia belum mendapatkan hasil apa-apa. Namun, apakah sudah selesai kisah perjalanan dari Teh Mira ini? Belum. Masih cukup panjang kisah dari Teh Mira selama dia menjadi asisten dukun pesugihan Abah Jalil di Cibunut, Majalengka. Masih akan Akang sajikan untuk kalian, karena perjalanan Teh Mira ketika bersama Abah Jalil itu dia jalani hampir 4 tahun lamanya. Perjalanan hidup selama 4 tahun itu Akang kemas menjadi beberapa video yang tentunya akan Akang hadirkan kepada kalian untuk menemani malam-malam yang begitu menyebalkan.